Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bun, hai semuanya. Kembali lagi sama aku Mama Haura. Apa kabarnya nih hari ini? Aku berharap semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semoga rizkinya berlimpah ya, amin. Sebelum lanjut videonya, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah klik dan tonton video ini. Terus buat kalian yang baru ketemu sama channel aku, salam kenal ya, sama aku Mama Haura IRT dari Kuningan, Jawa Barat. Kita sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan kita tuh sebenarnya diulang-ulang terus setiap harinya ya bun. Kadang kita juga merasa capek gitu ya, ngerjain kerjaan rumah itu-itu aja, kayak beberes, nyuci, nyapu, ngepel, pokoknya gitu aja deh ya. Tapi kita juga sebagai ibu rumah tangga nggak boleh ngerasa bosen ya sama kerjaan kita, dan dari situ juga pahala kita itu terus mengalir. Dan pada video aku kali ini, aku mau berbagi tips agar rumah selalu rapi dan bersih walaupun ada anak kecil. Kita para orang tua yang punya anak di bawah 3 tahun itu kadang ngerasa rumah tuh selalu berantakan gitu ya bun. Kadang kerjaan kita tuh nggak beres-beres gitu ya, tapi kita harus tetap semangat. Dan tips yang pertama dari aku, bereskan pekerjaan rumah pagi sebelum anak bangun atau malam setelah anak tidur. Jadi aku tuh biasanya beberes itu setiap pagi ya bun, karena menurut aku kalau malam itu udah terlalu capek gitu ya, tenaga kita juga udah habis terkuras. Jadi aku tuh biasa kalau pagi itu baru aku nguprek di dapur dan beberes rumah. Kalau kalian tim yang beberes pagi atau malam nih teman-teman, tergantung kita sendiri ya masing-masing. Tapi yang penting itu kita harus tetap semangat buat beberes rumah. Mau itu malam atau siang itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing aja. Nah, di sini aku lagi beresin dapur aku, dan ini tuh dapurnya masih sederhana banget ya bun. Dan ini juga aku taruh lemari baju di sini karena emang di kamar aku itu ada rayap tanah, jadi lemari aku itu sayang gitu ya kalau kena rayap. Nah, di sini lanjut aku juga mau beberes di ruang keluarga aku. Oh iya, tips dari aku yang kedua itu jangan tunda-tunda pekerjaan rumah. Misalkan ya, kalau misalkan kita habis masak, peralatan bekas masaknya itu langsung dicuci, terus kompor-kompor sama dinding mejanya juga itu langsung kita elap-elap ya bun. Terus kalau misalkan kita habis makan, bekas makannya itu langsung kita cuci, karena kalau misalkan ditumpuk itu bikin pemandangan nggak enak gitu ya, rumah kita jadi berantakan gitu. Nah, terus kalau misalkan kita bangun tidur, kasurnya itu langsung dirapihkan lagi. Terus menurut aku biasakan itu nyuci setiap hari ya bun, karena memang kalau misalkan kita tunda-tunda pekerjaan kita tuh jadi semakin menumpuk aja gitu, karena kita juga harus pinter-pinter bagi waktu buat beberes sama buat ngurus anak juga. Nah, untuk tips yang ketiga, buat tempat arena bermain untuk anak. Nah, untuk aku sendiri, aku tuh jadiin ruang keluarga itu buat tempat bermainnya anak aku juga. Jadi aku tuh biasanya kalau Haura tuh main di situ aja, di depan TV. Terus aku juga taruh kasur di ruang keluarga buat kalau kita istirahat kalau siang hari. Nah, terus aku juga biasain ke Haura buat main tuh di situ-situ aja. Walaupun awalnya itu pengennya ke depan, ke belakang gitu ya, ke sana kemari, tapi akhirnya lama-lama itu anak aku itu ngerti gitu kalau tempat bermainnya dia itu di ruang keluarga. Nah, ini dia ruang keluarga aku. Ini aku sekalian elap-elap pel juga ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita udah ngebiasain anak kita itu buat bermain di satu tempat, itu tuh meringankan banget buat kita beberesnya ya bun. Kalau misalkan anak tidur, jadi kita tuh cuman beresin di area tempat bermainnya aja, nggak ke depan, nggak ke belakang gitu. Dan untuk beberes di kayak ruang tamu sama dapur, jadi itu tuh cukup pagi hari aja. Nah, lanjut tips yang keempat itu jangan terlalu banyak barang atau perabotan. Nah, menurut aku kalau misalkan kita terlalu banyak perabotan itu membuat rumah kita terlihat sempit ya bun.
Sebaliknya, kalau misalkan kita sedikit perabotannya, jadi perabotannya itu seperlunya aja, itu tuh bikin rumah kita itu terlihat lebih luas dan juga lebih bersih. Tapi beda-beda pendapat setiap orang ya bun, jangan terlalu disamaratakan. Dan ini tuh cuman pendapat dari aku aja. Nah, terus tips dari aku yang kelima itu tetap jaga kewarasan. Kalau sekiranya udah capek, jangan terlalu dipaksain ya bun, karena aku juga kadang kalau udah capek itu ruang keluarga itu aku biarin aja berantakan gitu. Dan yang penting menurut aku itu ruang tamu itu harus selalu bersih ya bun, karena kadang kalau rumah kita lagi berantakan tuh suka tiba-tiba ada tamu gitu ya. Bener enggak sih bun? Karena itu pengalaman aku pribadi, kalau rumah lagi berantakan itu suka malah ada tamu. Jadi aku tuh biasain Haura buat main di ruang keluarga, dan untuk ruang tamu itu tetap rapih dan bersih. Nah, jadi cukup segitu aja ya tips dari aku agar rumah selalu rapi dan bersih. Tetap semangat ya buat kita para ibu rumah tangga yang cari pahalanya di rumah gitu ya. Semoga kita tetap semangat buat bersih-bersih rumah. Nah, jadi ini dia keadaan rumah aku setelah aku bersih-bersih rumah. Jadi ini dia dapur sederhana di rumah aku, walaupun ini menurut kalian mungkin kurang rapi gitu ya, tapi menurut aku ini tuh udah bersih dan rapi. Nah, lanjut, ini juga di ruang keluarga aku. Jadi ini tuh kalau pagi itu masih rapih ya bun, tapi kalau misalkan anak aku udah bangun di sini tuh pasti langsung aja berantakan gitu. Tapi nanti setelah berantakan aku beresin lagi, kayak gitu terus aja setiap harinya. Lanjut, jadi ini dia ruang tamu di rumah aku. Walaupun masih sangat-sangat sederhana, tapi menurut aku rumah aku itu udah lumayan nyaman ya buat aku sekeluarga. Nah, cukup sekian dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.